Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei bunda-bunda, bagaimana nih kabarnya? Semoga bunda sama dedek bayi selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, jumpa lagi di channel YouTube Faridatul Mu'afa. Hari ini kita akan belajar tentang MPASI yang tepat untuk bayi yang sehat. Sebelumnya bunda-bunda di sini sudah tahu belum ya apa itu MPASI? Jadi bun, MPASI itu singkatan dari makanan pendamping air susu ibu. Nah, MPASI ini adalah makanan atau minuman yang mengandung zat gizi yang diberikan kepada bayi atau anak dengan usia 6 sampai dengan 24 bulan. Nah, tujuannya untuk memenuhi kebutuhan gizi selain dari ASI. Nah, kemudian kenapa sih MPASI itu penting untuk diberikan? Dan kapan ya MPASI itu harus diberikan? Nah, jadi gini bun penjelasannya. MPASI itu penting diberikan karena setelah bayi berusia 6 bulan, kandungan ASI bunda-bunda ini mulai berubah dan juga menurun. Nah, terjadi penurunan kadar lemak dan juga protein bun dalam ASI, sehingga energi dari ASI saja itu tidak cukup dan harus dipenuhi dengan MPASI. Nah, MPASI ini penting diberikan tujuannya untuk mencukupi kebutuhan energi dari dedek bayi, karena ASI saja kurang untuk memenuhi kebutuhan pada saat anak mulai berusia 6 bulan. Bisa dilihat nih bun dalam tabel. Nah, saat bayi berusia 0 sampai 2 bulan, kebutuhan kalorinya di situ adalah 400 kilokalori. Kebutuhan energi anak ini masih bisa dicukupi dari ASI. Begitu juga saat anak berusia 3 sampai 5 bulan. Kebutuhannya masih bisa dipenuhi oleh ASI. Nah, namun setelah anak usia 6 bulan, kandungan ASI bunda-bunda ini mulai menurun, sedangkan kebutuhan dedek bayi itu meningkat. Nah, jadi untuk memenuhi kebutuhan dedek bayi yang kurang itu perlu ditambah dengan MPASI atau makanan pendamping ASI. Jadi tetap diberikan ASI, tapi juga harus ditambah dengan MPASI. Begitu juga setelah anak usia 9 sampai 11 tahun. Nah, kandungan ASI bunda-bunda ini juga menurun, namun kebutuhan dedek bayi ini semakin meningkat. Jadi perlu ditambah dengan MPASI. Begitu juga sampai anak usia 12 sampai 23 bulan. Selanjutnya, kapan ya bunda-bunda ini harus memberikan MPASI? Bisa dilihat di sini nih bun, waktu pemberian MPASI. Pemberian MPASI diberikan saat bayi berumur 6 bulan dengan tanda-tanda. Yang pertama, bayi sudah dapat mengangkat kepalanya sendiri tanpa memerlukan bantuan dan dapat duduk dengan tegak. Jadi kalau anak bunda-bunda di sini sudah mampu mengangkat kepalanya sendiri dan tidak memerlukan bantuan serta bisa duduk dengan tegak, boleh nih bun diberikan MPASI. Lalu tanda yang kedua adalah menunjukkan ketertarikan pada makanan, seperti mencoba meraih makanan yang ada di hadapannya. Selanjutnya, tanda yang ketiga adalah anak menjadi mudah lapar dan tetap menunjukkan tanda laparnya, seperti gelisah dan juga tidak tenang. Jadi bun, MPASI ini harus tepat waktu ya untuk diberikan. Nah, kalau misalnya bunda-bunda di sini tidak memberikan MPASI tepat waktu, ada akibatnya nggak ya? Ternyata ada bun, akibat MPASI yang salah pemberiannya. Nah, bisa dilihat di tabel nih bun. Jika diberikan lebih awal, jika MPASI diberikan lebih awal, nah akibatnya anak akan lebih mudah terkena infeksi seperti diare. Lalu anak akan juga lebih memilih makan daripada ASI yang mengakibatkan kekurangan zat besi dan kekurangan gizi.
Padahal di ASI itu sangat tinggi sekali kandungan zat besinya yang sangat dibutuhkan oleh bayi. Jadi kalau misalnya bunda-bunda di sini memberikan MPASI lebih awal, anak nanti akan cenderung lebih memilih makanan daripada ASI. Nah, jadi MPASI harus diberikan tepat waktu. Kemudian, anak akan juga mengalami kegemukan. Nah, jika anak mengalami kegemukan akan bahaya pada masa dewasanya. Ketika dewasa, anak akan lebih mudah terkena berbagai penyakit kardiovaskuler dan juga penyakit degeneratif lainnya. Lalu nih Bun, akibat yang lainnya seperti bayi juga akan lebih mudah terkena alergi. Bayi lebih mudah mengalami gangguan pencernaan karena pencernaannya belum siap untuk menerima makanan Bun. Kalau anak usianya di bawah 6 bulan, pencernaannya masih belum siap Bun untuk menerima makanan. Jadi akan mengganggu pencernaannya. Lalu akibat selanjutnya ada kemungkinan anak akan mengalami penyakit autoimun di saat besar nanti. Wah, lumayan bahaya ya Bun. Kalau misalnya ASI diberikan lebih awal, maksudnya MPASI diberikan lebih awal. Jadi bunda-bunda di sini harus benar-benar hati-hati ya Bun. Kemudian juga, nah tadi kan jika MPASI diberikan lebih awal, sekarang MPASI jika diberikan terlambat, apakah juga ada akibatnya? Ternyata ada loh. Yang pertama, seperti berisiko mengalami kekurangan gizi. Nah, kan tadi bunda-bunda sudah tahu nih, kalau misalnya semakin anak bertambah usianya, kandungan ASI atau produksi ASI dari bunda-bunda ini akan semakin menurun, sedangkan kebutuhan anak itu semakin tinggi. Jadi, jika MPASI diberikan terlambat, maka anak akan mengalami kekurangan gizi yang akan mengganggu pola pertumbuhan dan pola perkembangan dari si didik bayi. Kemudian juga muncul perilaku mengemut makanan. Terus juga selain itu adanya drooling atau ngeces. Jadi anak-anak bunda di sini akan ngeces. Itu kan juga biasanya berpengaruh dengan yang sebelumnya nih Bun, perilaku mengemut makanan. Nah, selanjutnya akibat dari pemberian MPASI yang terlambat, anak akan mengalami kesulitan makan dan kesulitan mengunyah karena belum terbiasa menerima makanan. Nah, lalu bagaimana sih MPASI yang tepat itu? Ternyata untuk menerapkan MPASI yang tepat, bunda-bunda ini harus mengeluarkan jurus seperti Power Rangers. Jurus MPASI ini diberikan oleh WHO. Nah, ada 4 jurus nih Bun yang bunda-bunda di sini harus punya. Jurus yang pertama adalah tepat waktu. MPASI ini diberikan ketika ASI saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi bayi, yaitu saat bayi usia sekitar 6 bulan. Selanjutnya, jurus yang kedua adalah adekuat. Adekuat di sini maksudnya MPASI tersebut harus memenuhi kebutuhan energi, makronutrien, dan mikronutrien pada anak. Kebutuhan makronutrien ini bersumber dari karbohidrat, protein, dan juga lemak. Untuk kebutuhan mikronutrien dipenuhi dari vitamin dan mineral. Selanjutnya, jurus yang ketiga adalah aman dan higienis. Dalam proses persiapan dan pembuatan MPASI harus menggunakan cara, bahan, dan alat yang aman serta higienis. Jurus yang keempat adalah diberikan secara responsif. Maksudnya, MPASI ini diberikan secara konsisten sesuai dengan sinyal lapar atau kenyang yang diberikan dari si anak. Lalu kira-kira berapa ya kebutuhan gizi pada bayi? Nah, di sini bisa kita lihat bersama-sama Bun.
kebutuhan gizi pada bayi usia 6 bulan. Jadi saat bayi usia 6 bulan itu membutuhkan energi sekitar 200 kilokalori per hari dengan memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, frekuensi. MPASI diberikan 2 kali pada usia 6 bulan. Yang kedua ada jumlah. Sebagai awalan nih, bayi bisa diberikan 2-3 sendok makan MPASI bun. Lalu yang ketiga tekstur. Nah, untuk memulai MPASI bisa diberikan makanan yang dihaluskan sehingga menjadi bubur kental atau pure. Lalu yang keempat ada aktif atau responsif. Nah, bayi di sini kan masih adaptasi bun dengan MPASI, sehingga bunda-bunda di sini tuh harus tetap sabar dan selalu memberikan dorongan kepada dedek bayi untuk makan. Dan bunda-bunda di sini jangan memaksakan kepada anak untuk menghabiskan makanannya. Oke bun, kenapa sih nggak boleh memaksakan anak untuk menghabiskan makanannya? Nanti kebutuhannya nggak tercukupi dong. Nah, anak kan di sini masih adaptasi bun. Kalau misalnya dipaksa, nanti malah dikhawatirkan anak tidak mau makan lagi, akan muncul yang tadi namanya proses mengemut makanan atau mengemut makanan itu. Jadi di sini bunda-bunda jangan memaksakan dedek bayi untuk menghabiskan makanannya ya. Bisa diganti dengan yang lain bun. Kalau misalnya dedek bayi tidak suka dengan makanan itu. Kemudian, kebutuhan gizi pada bayi usia 6-9 bulan. Anak usia 6-9 bulan memerlukan energi sebesar 200 kilokalori per hari dengan memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, frekuensi. MPASI bisa diberikan 2-3 kali makan utama dan 1-2 kali makan selingan per hari. Lalu yang kedua ada jumlah. Pada anak usia 6-9 bulan ini bisa ditingkatkan jumlah MPASI-nya secara perlahan menjadi setengah mangkuk. Mangkuk yang berukuran 250 ml. Kemudian yang ketiga ada tekstur. Bunda-bunda bisa memberikan MPASI dengan tekstur bubur kental atau makanan yang dilumatkan sampai halus. Lalu yang keempat ada aktif dan responsif. Nah, di sini bunda-bunda juga harus bersabar dan memberikan dorongan agar bayi mau makan. Lalu bunda-bunda di sini juga jangan memaksakan anak untuk menghabiskan makanannya, sama seperti yang tadi. Dan yang terakhir, menggunakan mangkuk tersendiri dengan ukuran 250 ml untuk memastikan jumlah asupan dari si dedek bayi. Selanjutnya, kebutuhan gizi pada bayi usia 9-12 bulan. Energi yang dibutuhkan dari MPASI adalah sebesar 300 kilokalori per hari dengan memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, frekuensi. MPASI bisa diberikan 3-4 kali makan dan 1-2 kali makan selingan per hari. Yang kedua ada jumlah. Memberikan MPASI sebanyak setengah mangkuk berukuran 250 ml. Yang ketiga aktif dan responsif. Oh ya, di sini ada tekstur juga bun. Teksturnya dengan memberikan makanan yang dicincang halus, dicincang kasar, atau makanan yang dapat dipegang oleh anak atau biasa kita sebut dengan finger food. Nah, lalu yang keempat ada aktif dan responsif. Nah, bunda-bunda di sini juga harus terus bersabar dan juga terus memberikan dorongan kepada bayi untuk selalu makan. Dan jangan lupa bun, untuk jangan memaksakan anak menghabiskan makanannya. Serta bunda-bunda di sini harus memberikan mangkuk tersendiri dengan ukuran 250 ml untuk memastikan jumlah asupan makanan dari si bayi. Selanjutnya,
kebutuhan gizi bayi pada bayi usia 12-24 bulan. Energi yang dibutuhkan dari MPASI adalah sebesar 550 kilokalori per hari dengan memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama ada frekuensi. MPASI diberikan sekitar 3-4 kali makan dan 1-2 kali selingan per hari. Lalu yang kedua jumlah. Jumlahnya bisa diberikan dengan meningkatkan perlahan menjadi 3/4 mangkuk yang berukuran 250 ml. Yang ketiga ada tekstur. Nah, bunda-bunda bisa memberikan makanan keluarga yang dihaluskan atau dicincang dengan seperlunya. Lalu yang keempat ada aktif dan responsif. Nah, seperti tadi bunda-bunda harus tetap bersabar dan memberikan dorongan kepada bayi untuk makan. Dan jangan memaksa bayi untuk menghabiskan makanannya, serta tetap memberikan mangkuk tersendiri dengan ukuran 250 ml untuk memastikan jumlah asupan gizi dari si didik bayi. Lalu bagaimana sih cara menyimpan MPASI dengan aman? Nih, saya kasih tahu ya bun, cara menyimpan MPASI dengan aman. Yang pertama, makanan seperti daging, ikan, telur, ayam, susu, kedelai, nasi, pasta, dan sayur-sayuran ini merupakan bahan makanan yang dapat ditumbuhi bakteri penyebab kontaminasi, sehingga makanan-makanan tersebut harus disimpan dalam lemari pendingin bun dengan suhu lebih dari 5 derajat Celcius. Kemudian yang kedua, daging dan ikan disimpan dalam wadah plastik dan diletakkan terpisah dengan makanan yang telah dimasak dan juga bahan-bahan yang siap untuk dimakan. Yang ketiga, semua makanan disimpan sesuai petunjuk penyimpanan yang tertulis pada kemasan. Apabila sudah kadaluarsa, maka tidak boleh digunakan ya bun, harus segera dibuang. Lalu yang keempat, cara menyimpan ASI yang keempat adalah makanan yang seharusnya disimpan di lemari pendingin tidak boleh digunakan kembali setelah berada di luar jendela pendingin selama 2 jam atau lebih. Jadi setelah bunda-bunda mengeluarkan makanan yang disimpan dari kulkas nih bun, nah itu tidak boleh digunakan kembali setelah dibiarkan di luar selama 2 jam atau lebih. Lalu yang kelima, mencairkan makanan beku atau frozen food yang ada di lemari pendingin dengan menggunakan microwave. Nah, makanan beku yang telah dimasak tidak baik untuk dibekukan kembali. Oke, bun? Kemudian di sini pasti bunda-bunda sering ya mengalami masalah dalam memberikan MPASI seperti anak tidak mau makan atau masalah-masalah yang lainnya. Nah, di sini saya akan memberikan strategi makan yang sehat untuk bayi dan balita. Di sini bunda-bunda itu tidak boleh menyerah ya bun untuk memperkenalkan makanan baru karena anak-anak ini masih adaptasi bun. Jadi kita harus terus berusaha untuk memperkenalkan makanan baru. Nah, yang kedua, jika anak sedang makan itu diusahakan untuk mematikan TV, gadget, dan komputer ketika anak sedang makan karena kita harus memfokuskan anak terhadap makanannya. Lalu yang ketiga, membatasi pemberian jus buah. Yang keempat, selalu menawarkan makanan selingan sehat di antara waktu makan jika anak masih terasa lapar. Lalu yang kelima, memberikan berbagai varian pilihan rasa dan jenis makanan sehat untuk si anak. Jadi anak harus diberikan berbagai macam pilihan bun biar tidak bosan dan terus mengeksplor rasa pada lidahnya. Lalu yang keenam, bunda-bunda di sini dapat mengajak bayi untuk berinteraksi ketika sedang makan. Jadi ketika sedang makan, bunda-bunda mungkin bisa bercerita, bernyanyi, atau yang lainnya agar interaksi antara si dedek bayi dan bunda dapat terjalin dengan baik.
Lalu yang ketujuh, jangan paksa anak untuk makan. Nah, seperti tadi yang ya Bun ya, jangan dipaksa anaknya untuk terus makan dan jangan dipaksa untuk menghabiskan makanan yang ada di depannya. Kemudian nih, bunda-bunda perlu memperhatikan beberapa hal dalam memberikan MPASI. Yang pertama, protein hewani dan protein nabati bisa diberikan sejak anak usia 6 bulan. Lalu yang kedua, protein nabati dan protein hewani seperti telur, daging, dan ikan harus diberikan dalam keadaan benar-benar matang. Lalu yang ketiga, pemberian jus buah tidak disarankan untuk anak yang berusia di bawah 1 tahun karena mengandung gula yang tinggi Bun, sehingga anak akan lebih cepat merasa kenyang padahal kebutuhan energinya belum tercukupi. Nah, makanya perlu dihindari ya Bun untuk pemberian jus buah. Lalu yang keempat, madu bisa diberikan setelah anak berusia 1 tahun. Kemudian, bunda-bunda di sini harus memastikan kebersihan tangan anak sebelum memulai makan. Kemudian juga menghindari pemberian makanan dengan kadar lemak yang tinggi, pemanis, dan penyedap rasa tambahan. Kemudian, bunda-bunda di sini harus memisahkan talenan untuk memotong bahan makanan yang mentah dan bahan makanan yang matang. Kemudian memperhatikan kebersihan tangan dan peralatan dalam mempersiapkan MPASI. Yang terakhir, minyak, mentega, dan santan dapat digunakan sebagai penambah kalori untuk si dedek bayi. Oke, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya Bun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bisa bermanfaat ya. Bye-bye.